saling menasehati, saling memotivasi untuk selalu melakukan muhasabah, selalu melakukan introspeksi terhadap sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Oleh karena interaksi kita dengan Al-Quran ada yang positif dan ada yang negatif, ada yang benar dan baik, ada yang salah, ada yang tidak baik. Keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan manusia mulai dari dunia yang fana ini sampai di hari akhirat yang abadi kelak sangat ditentukan oleh sejauh mana interaksi positifnya dengan Al-Quran. Dalam penggalan sebuah hadis yang sahih yang agak panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran menjadi hujjah, menjadi alasan Allah untuk menyelamatkan. Hujjatun laka, maksudnya hujjah, alasan untuk keselamatan. Au alaika, hujjatun alaika, atau menjadi hujjah, menjadi alasan bagi Allah untuk membinasakan. Waliyadu billah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum, beberapa komunitas, beberapa masyarakat dengan Al-Quran ini. Wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan, menghinakan dengan Al-Quran pula kaum yang lain. Ini penting untuk kita selalu hayati, untuk kita selalu renungkan, agar supaya kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran, dan kita tidak termasuk orang yang justru dihinakan oleh Allah karena caranya berinteraksi dengan Al-Quran tidak tepat. Jamaah yang semoga dituntun oleh Allah untuk berinteraksi positif dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita berinteraksi positif dengan Al-Quran agar supaya Al-Quran menjadi hujjatun lana, menjadi alasan untuk keselamatan kita, dan agar Al-Quran tidak menjadi hujjatun alaina, tidak menjadi alasan Allah untuk menyiksa kita. Jawabannya ialah Al-Quran mesti diupayakan untuk selalu menambah iman. Interaksi kita dengan Al-Quran mesti menambah iman kita. Kalau interaksi kita dengan Al-Quran tidak menambah iman, justru iman semakin merosot, semakin melemah. Itu bahaya. Itulah yang bisa membuat Al-Quran menjadi hujjatun alaina, atau itulah yang menyebabkan Allah merendahkan derajat manusia. Hal ini kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 124 125.
billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan satu surah, apabila diturunkan Al-Quran, faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi iman. Maka di antara orang-orang munafik ada yang bertanya-tanya dengan maksud mengejek orang-orang yang beriman. Ayyukum zadatuhu hadhihi imana? Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan surah yang turun? Orang munafik mengejek. Siapa lagi yang bertambah imannya? Siapa lagi yang masuk di akalnya ayat yang dibaca oleh Muhammad? Sama kalau ada pengajian, ada nasihat, lalu orang yang malas mengikuti pengajian, orang yang malas mengikuti nasihat Al-Quran, atau datang hanya untuk mencari kekurangan, setelah mendengar nasihat bertanya-tanya, siapa tadi yang khusyuk sekali? Siapa tadi yang serius sekali? Siapa tadi yang menangis? Wah. Itu kemunafikan. Itu kemunafikan. Ayyukum zadatuhu hadhihi. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala menjawab, menjelaskan siapa orang beriman yang benar, siapa orang beriman yang bukan munafik. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imana, maka dengan turunnya Al-Quran, dengan dibacakannya Al-Quran, dengan diajarkannya Al-Quran kepadanya, zadatuhum imana, semakin bertambah imannya, semakin bertambah keyakinannya, semakin bertambah semangatnya mentaati Al-Quran. Itu tandanya orang beriman yang benar. Wa hum yastabshirun. Yastabshirun, ada dua penafsiran dalam penjelasan para ulama tafsir. Yang pertama, yastabshirun, bahagia, bergembira, menikmati Al-Quran yang menambah iman mereka. Penafsiran yastabshirun yang kedua, saling menggembirakan antar sesama mukmin, saling memberi berita gembira. Ada ayat yang turun, ada surah yang turun, ada, kalau sekarang ada pelajaran Al-Quran, ada nasihat Al-Quran, saling menggembirakan. Itulah orang yang beriman, yang diakui iman yang benar oleh Allah, yang Al-Quran akan menjadi hujjatul lahum, alasan untuk keselamatannya. Itulah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran, yang selalu bertambah imannya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sebaliknya, wa ammal ladzina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang yang memang di hatinya ada penyakit, di hatinya ada kemunafikan, di hatinya ada keraguan terhadap Al-Quran, di hatinya ada ketakburan, di hatinya ada kemusyrikan dan semua penyakit hati, dan tidak berusaha untuk menyembuhkannya dengan Al-Quran, maka fazadatuhum rijsan ila rijsin, maka semakin bertambahlah kotoran di samping kotoran hati yang memang sudah ada sebelumnya. Inilah orang yang Al-Quran akan menjadi hujjatun alaihim, Quran akan menjadi alasan untuk kebinasaan. Semakin dibacakan ayat, semakin menjauh. Semakin dibacakan ayat, semakin ragu. Semakin dibacakan ayat, semakin merosot imannya. Hanya selalu mencari kekurangan, selalu mencari kelemahan. Akhirnya bosan. Bosan dengan pengajian, bosan dengan pembelajaran Al-Quran, bosan
pengamalan Al-Quran karena sengaja membiarkan penyakit dalam hati, tidak mau menyembuhkan penyakit hatinya dengan menerima Al-Quran. Sama dengan ayat yang lain di awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad, dalam hati-hati mereka ada penyakit, fa zadahumullahu marada, maka Allah semakin menambah penyakit hati mereka, walahum adzabun alim, maka bagi mereka siksa yang pedih, bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdusta. Orang munafik berdusta, menyatakan keislaman dalam lahiriahnya, tapi hatinya menyembunyikan penolakan terhadap Al-Quran. Itu yang membuat iman mereka semakin merosot, dan kotoran hatilah yang bertambah dengan adanya Al-Quran. Inilah orang yang berinteraksi negatif terhadap Al-Quran. Akibatnya, orang yang membiarkan hatinya seperti ini, imannya bisa habis. Imannya akan habis, lalu jatuhlah ia pada kekafiran, lalu ia mati kafir. Wa matu wa hum kafirun, dia akan mati kafir kalau tidak cepat taubat, kalau tidak cepat sadar, kalau tidak cepat menambah imannya dengan Al-Quran, dengan melakukan interaksi positif dengan Al-Quran. Inilah yang harus kita upayakan. Inilah yang harus kita introspeksi pada diri kita, pada keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita. Sejauh mana Al-Quran ini menambah iman? Sejauh mana Al-Quran ini memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita? Atau hanya sekedar bacaan, hafalan, menjadi euforia, disyukuri di satu segi, tetapi ketika tidak membawa perubahan yang lebih positif pada kepribadian, pada rumah tangga, pada masyarakat, dikhawatirkan interaksi itu tidak tepat, sehingga tidak mengakibatkan atau tidak menghasilkan yang disebut oleh Rasulullah SAW hujjatul laka, tapi justru mengakibatkan hujjatun alaik wa na'udzubillah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu berinteraksi positif dengan Al-Quran, yaitu berupaya keras menambah iman, menghasilkan peningkatan iman melalui Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang kita pelajari, yang kita